Sejarah singkat Persatuan Istri Prajurit atau Persit Kartika Chandra Kirana. Organisasi Istri Prajurit TNI AD, Persit Kartika Chandra Kirana, pada awalnya bernama Persatuan Kaum Ibu Tentara atau PKIT. Lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai semangat dan cita-cita luhur untuk merebut kemerdekaan. Meskipun pada saat itu belum memiliki wadah organisasi, tetapi para istri prajurit telah berhasil memberikan dorongan semangat kepada para prajurit. Lahirnya organisasi istri prajurit didorong oleh kesadaran yang timbul di kalangan istri prajurit sebagai pendamping suami yang sedang berjuang menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan bangsanya. Di daerah Jawa Barat, BKR-TKR yang kemudian menjadi TNI AD menghadapi banyak ancaman. Markas Komandemen TKR yang berkedudukan di Purwakarta menjadi pusat kegiatan pengerahan prajurit. Komandan Komandemen pada saat itu adalah Mayor Jenderal Didi Kartasasmita dan kepala stafnya adalah Kolonel Hidayat. Kenyataan yang dihadapi pada saat itu sangatlah menyentuh hati nurani. Banyaknya prajurit yang gugur dan terluka di RS Purwakarta karena tempat di rumah sakit tersebut tidak mencukupi. Kenyataan inilah yang menimbulkan inisiatif di hati Ibu Ratu Aminah Hidayat, istri dari Kolonel Hidayat, Kepala Staf Komandemen 1, untuk mengumpulkan para istri perwira Markas Komandemen 1 di kediamannya di daerah Purwakarta. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1946, Ibu Ratu Aminah Hidayat mengutarakan pemikirannya dan hasratnya untuk menggerakkan para istri prajurit melakukan sesuatu guna membantu prajurit di dalam melaksanakan tugasnya. Sejak itulah para istri prajurit yang berdomisili di Purwakarta mulai memikirkan untuk membentuk suatu wadah bagi kelompok istri prajurit yang kemudian dinamakan Persatuan Kaum Ibu Tentara atau PKIT yang adalah cikal bakal Persit Kartika Chandra Kirana. Untuk menghadapi tantangan perjuangan yang semakin berat, maka pada tanggal 15 Agustus 1946, PKIT mengadakan konferensi di Garut, Jawa Barat, guna mempersatukan organisasi-organisasi istri tentara yang ada di daerah-daerah. Dalam konferensi tersebut dibahas masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan nama organisasi yang semula PKIT diubah menjadi Persatuan Istri Tentara atau Persit. Dalam periode 1947, kegiatan para istri prajurit antara lain menjahit, membuat tanda-tanda pangkat pejuang, juru rawat dalam Palang Merah Indonesia, memberikan perawatan dan pertolongan pejuang yang luka atau gugur di medan bakti, tugas menyelidiki kekuatan dan lokasi musuh, suatu tugas yang tidak ringan dan penuh dengan resiko tertangkap oleh pihak lawan. Selanjutnya, guna membangun soliditas organisasi, penyelenggaraan konferensi dilaksanakan secara berkesinambungan dan memakai nama Kongres, Rapat Kerja, hingga Musyawarah Pusat. Pada tahun 1962, ditetapkan himne dan Mars Persit Kartika Chandra Kirana yang diciptakan oleh Letkol Infantri M. Adil Tampu Bolon. Pada tahun 1967, ditetapkan lambang Persit Kartika Chandra Kirana yang merupakan hasil karya Kapten C.A.J. Tranggono. Dalam perjalanan sejarahnya, Persit Kartika Chandra Kirana pernah menerbitkan majalah Mekar pada tahun 1954. Tahun 1983, Persit Kartika Chandra Kirana kembali menggiatkan media penerangan kepada anggotanya melalui penerbitan majalah Kartika Kencana yang berlangsung hingga saat ini. Pada tanggal 7 Juli 1967, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana yang dijabat oleh Ibu Siti Hartinah Soeharto mendirikan Yayasan Kartika Jaya. Kala itu, masing-masing yayasan dijabat secara fungsional oleh Ketua dan Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana di masing-masing tingkat kepengurusan gabungan, daerah, dan cabang berdiri sendiri. Tahun 1996, Ibu R. Hartono, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, dan dibantu oleh sebuah tim
yang diketuai Ibu Agum Gumelar. Kedudukan Yayasan Kartika Jaya yang dikelola oleh PG, PD, dan PCBS dilebur ke dalam satu wadah tunggal dengan nama Yayasan Kartika Jaya yang langsung berada di bawah naungan Persit Kartika Chandra Kirana, pengurus pusat. Sejak 16 Februari 2005, maka jabatan ketua dan wakil ketua yayasan tidak lagi dijabat secara fungsional oleh ketua dan wakil ketua umum Persit Kartika Chandra Kirana. Dan selanjutnya, Yayasan Kartika Jaya menjadi badan hukum yang berdiri sendiri. Pada tanggal 2 April 2002, Ibu Andi E. Sutarto, selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, mendirikan Yayasan Yatim Piatu Kartika Asih, yang khususnya memberikan beasiswa bagi putra-putri prajurit yang gugur di dalam melaksanakan tugas sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab Persit Kartika Chandra Kirana terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Pada tahun 2004, atas prakarsa Ibu Dr. Gigi Noraria Mizard selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Gedung Balai Kartini dan Kartika Eka Paksi dibongkar dan dibangun kembali. Selanjutnya gedung siap digunakan pada tahun 2005 hingga 2020. Kemudian awal tahun 2023, Gedung Balai Kartini dalam tahap renovasi dan saat ini Balai Kartini sudah kembali beroperasi. Pada tanggal 10 Januari 2007, Kasat Jenderal TNI Joko Santoso selaku pembina utama Persit Kartika Chandra Kirana meresmikan Wisma Kartika sebagai kantor Persit Kartika Chandra Kirana, pengurus pusat, Balai Keterampilan Kartika, dan Gria Kebugaran Kartika. Pada tahun 2014, atas prakarsa Ibu Wanti Budiman selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menetapkan seragam olahraga untuk anggota Persit Kartika Chandra Kirana seluruh Indonesia dan mendirikan BK Resto Balai Kartini. Pada tanggal 17 Februari 2015, Ibu Neni Gatot Nurmantio selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana memimpin MUPUS 11 Persit Kartika Chandra Kirana dan menetapkan perubahan waktu pelaksanaan MUPUS dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2018, Ibu Sita Mulyono selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana memimpin MUPUS 12 Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2018 dan menetapkan perubahan waktu pelaksanaan MUPUS semula 3 tahun kembali menjadi 5 tahun. Demikian sejarah singkat Persit Kartika Chandra Kirana sejak kelahirannya pada tanggal 3 April 1946 hingga saat ini. Para ketua umum yang pernah memimpin organisasi Persit Kartika Chandra Kirana adalah 1. Nyonya Aha Nasution, 27 Oktober 1950 sampai 8 Desember 1951. 2. Nyonya Sahu Silawane, 8 Desember 1951 sampai 28 Desember 1952. 3. Nyonya Bambang Supeno, 28 Desember 1952 sampai 20 Desember 1953. 4. Nyonya R.A. Tahir, 20 Desember 1953 sampai 20 April 1955. 5. Nyonya Hajah R. Omon Abdurrahman, 20 April 1955 sampai 18 Juli 1955. 6. Nyonya Sukaswo, 18 Juli 1955 sampai 28 Januari 1958. 7. Nyonya E. Dahyar, 28 Januari 1958 sampai 14 Januari 1961. 8. Nyonya R.A. Tahir, 14 Januari 1961 sampai 24 April 1963. 9. Nyonya S.R. Lasmindar,
24 April 1963 sampai 12 Desember 1964. 10. Nyonya Ayani, 12 Desember 1964 sampai 17 Juni 1966. 11. Nyonya Tin Soeharto, 17 Juni 1966 sampai 30 Juni 1967. 12. Nyonya M. Panggabean, 30 Juni 1967 sampai 12 Januari 1970. 13. Nyonya Umar Wirahadikusuma, 12 Januari 1970 sampai 3 April 1973. 14. Nyonya Surono, 3 April 1973 sampai 14 Mei 1974. 15. Nyonya Makmun Murad, 14 Mei 1974 sampai 30 Januari 1978. 16. Nyonya Widodo, 30 Januari 1978 sampai 17 April 1980. 17. Nyonya Poniman, 17 April 1980 sampai 14 Maret 1983. 18. Nyonya Rudini, 14 Maret 1983 sampai 1 Juli 1986. 19. Nyonya Tri Sutrisno, 1 Juli 1986 sampai 24 Februari 1988. 20. Nyonya Edi Sudrajat, 24 Februari 1988 sampai 10 April 1993. 21. Nyonya Wismoyo Aris Munandar, 10 April 1993 sampai 13 Februari 1995. 22. Nyonya R. Hartono, 13 Februari 1995 sampai 13 Juni 1997. 23. Nyonya Uga Wiranto, 13 Juni 1997 sampai 23 Februari 1998. 24. Nyonya Afifah Subagio Hadisiswoyo, 23 Februari 1998 sampai 2 Desember 1999. 25. Nyonya Titi Tiasno Sudarto, 2 Desember 1999 sampai 18 Oktober 2026. Nyonya Andi E. Sutarto, 18 Oktober 2000 sampai 6 Juni 2002. 27. Nyonya Nora Riamizar, 6 Juni 2002 sampai 25 Februari 2005. 28. Nyonya Angki Joko Santoso, 25 Februari 2005 sampai 31 Desember 2007. 29. Nyonya Diana Agustadi Sasongko Purnomo, 31 Desember 2007 sampai 11 November 2009. 30. Nyonya Hajah Nur George Toisuta, 11 November 2009 sampai 7 Juli 2011. 31. Nyonya Kiki Pramono Edi Wibowo, 7 Juli 2011 sampai dengan 23 Mei 2013. 32. Nyonya Kus Muldoko, 23 Mei 2013 sampai 2 September 2013. 33. Nyonya Wanti Budiman, 2 September 2013 sampai 25 Juli 2014. 34. Nyonya Neni Gatot Nurmantio, 25 Juli 2014 sampai 15 Juli 2015. 35. Nyonya Sita Mulyono, 15 Juli 2015 sampai 29 November 2018. 36. Nyonya Hetty Andika Perkasa, 29 November 2018 sampai 19 November 2021. 37.
Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman 19 November 2021 sampai 27 Oktober 2023. 38. Nyonya Evi Agus Subianto 27 Oktober 2023 sampai 1 Desember 2023. 39. Nyonya Uli Simanjuntak 1 Desember 2023 sampai sekarang.